Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, latihan kita mengenai laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Jika di awal-awal kita sudah mulai paham mengenai cara entry bukti transaksi bagian purchase, kemudian bagian sales journal, kemudian kita bagian ke cash receipt journal, kita sudah paham bagaimana caranya. Kemudian cash payment, dan yang terakhir kemarin kita belajar tentang petty cash yang di part ke-8. Nah, maka di part ke-9 ini kita akan mengisi jurnal bagian general journal atau jurnal umum. Seperti di awal sudah dijelaskan bahwa jurnal umum atau general journal ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang tidak termasuk ke purchase, ke sales, kemudian ke cash receipt, ke cash payment, bahkan ke petty cash. Nah, jika ada di bukti transaksi kita yang kemarin, yang bulan Desember, dari mulai dokumen 1 sampai dengan dokumen 21, jika masih ada transaksi yang tidak termasuk ke petty cash, cash payment, cash receipt, sales, dan purchase journal, maka sudah bisa dipastikan sisanya itu adalah termasuk ke general journal. Nah, general journal ini biasanya digunakan untuk mencatat transaksi, misalnya ada retur pembelian, ada retur penjualan, kemudian ada pembayaran pajak. Nah, sebelum kita mengisi ke jurnal, saya akan memberikan sedikit penjelasan dulu mengenai retur pembelian dan retur penjualan. Karena terkadang di retur pembelian dan retur penjualan itu masih penjelasannya masih agak kurang. Jadi kita kadang suka belibet atau suka ini masuknya kemana, ini debit atau kredit gitu. Jadi kita bahas dulu bagian 1, purchase retur. Purchase retur atau retur pembelian itu bersumber dari perusahaan kita ke pemasok atau supplier. Jadi misalnya seperti ini, ada di contoh di sini. Nah, misalnya di sini di dokumen 14. Nah, di sini di kop pertamanya ada PT Maritim Jaya kepada PD Quintrisa Handphone. Nah, ini artinya kita membeli barang handphone jenis Miami dan Viva itu ke PT Maritim Jaya. Artinya di sini di pembelian ini ada kemungkinan. Kemungkinannya apa? Kemungkinan ada kaca cadar, kemudian kemungkinan ada spek yang tidak sama. Jadi ada kemungkinan dikembalikan lagi. Ketika kita membeli barang ke PT Maritim Jaya secara cash, misalnya kita membeli barang handphone Miami dan Viva ke PT Maritim Jaya, berarti kita sudah melakukan transaksi pembelian. Otomatis masuknya ke purchase journal. Yang ini, purchase journal yang ini ya. Tetapi kalau misalnya ketika saat pembelian ini kita sudah transaksi, PT Maritim saya mau beli Miami jenis A5O4 sebanyak 4, kemudian Viva 3 unit. Saya beli nih, semuanya totalnya misalnya di sini 19.030.000 plus PPN-nya. Nah, ketika PD Quintrisa sudah sampai rumah misalnya, kemudian PT Maritim sudah kembali lagi ke tokonya, pas kita buka ternyata handphonenya ada kaca cadar, misalnya Miami layarnya retak, kemudian Viva tidak ada sinyalnya misalnya. Nah, kita bisa mengembalikan lagi barang tersebut ke PT Maritim Jaya. Nah, pengembalian tersebut dinamakan dengan purchase retur atau retur pembelian. Seperti itu. Nah, supaya lebih paham lagi, tentunya kalian masih ingat, karena ini adalah pembahasan akuntansi perusahaan dagang, itu pembahasan di kelas 11. Tentunya di kelas 10 kalian sudah bisa
sudah bisa ingat, sudah bisa paham, dan mudah-mudahan masih ingat mengenai akun-akun yang terpengaruhi ketika ada transaksi. Nah, di sini kita bahas lagi untuk mengingatkan kembali, ketika akun kas atau aset atau cash in bank bertambah, nah yang ini bertambah, maka simpannya di kolom debit. Kemudian ketika kas atau aset kita berkurang, maka nominalnya kita simpan di kolom kredit. Utang, modal, pendapatan ketika bertambah, maka simpannya di kolom ketika hutang, modal, pendapatan berkurang, maka simpan di kolom debit. Di sini kita tandai saja supaya kalian bisa paham. Nah, ketika hutang, modal, dan pendapatan ketika hutang, modal, pendapatan berkurang, maka disimpan di kolom debit. Nah, ketika hutang, modal, dan pendapatan bertambah, maka disimpan di kolom kredit. Yang terakhir, golongan beban. Ketika beban kita bertambah, maka simpannya di sini di kolom debit. Ketika beban kita berkurang, maka simpannya di kolom kredit. Mudah-mudahan kalian masih bisa ingat tentang rumus ini. Kita tinggal menghafal saja kas, utang, modal, pendapatan, dan beban. Debit plus min plus, kredit min plus min. Gitu aja. Kembali lagi ke sini. Kalau kalian sudah paham. Kembali lagi ke sini. Kita membahas tadi tentang PT Maritim Jaya dan Kunisa Handphone. Kita sudah membeli barang dari PT Maritim Jaya sebanyak 4 unit Miami dan 3 unit Viva. Nah, kalau misalnya kita membeli barang dari orang lain, maka akun yang terpengaruhinya secara secara cash ini. Ketika kita membeli barang ke orang lain atau ke supplier kita, otomatis merchandise inventory kita atau persediaan barang kita menjadi bertambah. Berarti merchandise inventory di sini bertambah. Kemudian yang dikreditnya adalah cash in banknya atau kas kita. Kenapa kas kita berkurang dan disimpan di kredit? Karena kita telah mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut. Otomatis uang kita tidak ada, tetapi kita mendapatkan barang. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang barangnya ada kecacat dan kemudian dikembalikan lagi ke supplier kita? Dalam artian di sini adalah PT Maritim Jaya. Maka akun yang terpengaruhinya adalah 1, account payable. Kenapa account payable? Kalau misalnya kita pembeliannya secara kredit, nah maka akun yang terpengaruhinya tadi adalah kita punya utang. Utang kita bertambah simpan di kredit, kemudian merchandise inventory-nya disimpan di kolom debit. Kemudian kalau misalnya ada pengembalian dari kita sebagai pembeli ke pemasok kita, dalam artian yang tadi adalah PT Maritim Jaya, maka akun yang terpengaruhinya adalah account payable. Account payable atau hutang dagang di debit. Kenapa di sini hutang dagang di debit? Karena apa? Karena barang yang sudah kita beli tadi secara kredit dikembalikan lagi, otomatis kita sudah tidak mempunyai hutang lagi kepada siapa? Ke PT Maritim Jaya. Nah, otomatis ketika kita sudah tidak memiliki hutang lagi, berarti account payable kita berkurang. Hutang berkurang disimpan di kolom debit. Nah, ini patokan yang ini. Kemudian apalagi yang terpengaruhi? PPN masukan. Kenapa di sini ada PPN? Karena pada saat kita membeli barang secara kredit ke PT Maritim Jaya, itu sudah termasuk PPN 10%. Artinya kita sudah membayar PPN dari harga tersebut. Tadi kita membelinya sebesar 19.030.000. Nah, otomatis 19.030.000 itu sudah termasuk PPN di sini PPN-nya. Total penjualannya 17.300.000, maka PPN-nya 1.730.000. Nah, harga ini sudah termasuk ini. Maka di sini PPN masukannya di kredit. Nih,
Itu. Kemudian apalagi yang dikredit? Persediaan barang atau merchandise inventory. Kenapa merchandise inventory berkurang? Karena barang yang sudah kita beli secara kredit dari PT Maritim Jaya dikembalikan lagi ke PT Maritim Jaya. Kenapa? Karena ada kecacadan. Otomatis barang yang sudah kita beli tadi tidak ada di kita, dan hutang kita pun berkurang. Jadi purchase retur atau retur pembelian itu kebalikan dari purchase jurnal. Saya ulangi, ketika kita membeli barang, misalnya PD Queen Risa Handphone membeli barang ke PT Maritim Jaya, maka akun yang terpengaruhinya adalah satu, karena ini bersifatnya kredit, satu, merchandise inventory di debit. Kenapa? Karena kita yang tadinya tidak punya handphone Miami 4 unit dan pipa 3 unit menjadi punya. Jadi ketika merchandise inventory kita bertambah, maka simpanlah di debit. Tetapi karena ini pembeliannya ke PT Maritim Jaya secara kredit, maka otomatis kita mempunyai hutang ke PT Maritim Jaya. Ketika hutang kita bertambah, maka disimpan di kolom kredit. Seperti itu. Kemudian ketika sudah membeli barang dan kita sampai di rumah, misalnya di toko kita, di toko PD Queen Risa, kita buka barang yang sudah kita beli dari PT Maritim Jaya, ternyata ada kecacadan. Kita balikin lagi barang kita ke PT Maritim Jaya. Maka akun yang terpengaruhinya satu, utang dagang. Utang dagang ini posisinya di debit. Kenapa di debit? Karena yang tadinya kita punya hutang menjadi tidak punya hutang. Karena apa? Karena barang yang sudah kita beli secara kredit tadi dikembalikan lagi ke PT Maritim Jaya. Kemudian yang dikreditnya apa? Yang dikreditnya satu, PPN masukan. Kenapa PPN masukan? Karena kita tidak jadi membayar pajak. Itu. Pajak kita telah dikembalikan lagi ke PT Maritim Jaya. Selain itu ada merchandise inventory atau persediaan barang. Persediaan barang kita berkurang. Kenapa? Karena yang tadinya kita sudah memiliki handphone dari pembelian kita ke PT Maritim Jaya, kita kembalikan lagi. Jadi handphone Miami dan pipa yang sudah ada di tangan kita dibalikin lagi ke PT Maritim Jaya. Otomatis di toko kita sudah tidak ada. Maka merchandise inventory berkurang, simpan di kolom kredit. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua, selain dari purchase return, ada sales return atau retur penjualan. Beda lagi kalau retur penjualan. Kalau retur penjualan itu bersumber dari customer kita atau pelanggan kita ke toko kita. Kita lihat contohnya ada di dokumen nomor 19. Nah, di sini sudah kita tandai general journal dan sales return atau retur penjualan. Kalau retur penjualan itu kita menjual ke toko Gaibsel nih. Kalau di sini toko yang membelinya itu adalah toko Gaibsel. Atau seperti ini. Toko Gaibsel itu membeli barang handphone ke kita jenis Miami 1 unit, kemudian jenis pipa 2 unit, total 3 unit. Total penjualannya adalah 9.720.000 plus PPN menjadi 10.692.000. Nah, toko Gaibsel itu membeli barangnya dari kita. Artinya kita telah menjual ke toko Gaibsel secara kredit. Tiba-tiba karena di toko kita, toko Gaibsel tidak terlalu misalnya tidak terlalu teliti, pada saat toko Gaibsel sampai di tokonya, ternyata handphonenya tidak komplit. Misalnya chargernya tidak ada, kemudian yang satunya lagi chargernya rusak, atau ada kecacadan di bagian mesinnya misalnya. Nah, maka toko Gaibsel mengembalikan lagi ke kita. Nah, itu dinamakan dengan retur penjualan. Akun yang dipengaruhinya adalah yang pertama, ketika kita menjual barang ke toko Gaibsel secara kredit, otomatis yang dipengaruhinya satu, account receivable
atau piutang dagang. Piutang dagang kita memiliki piutang di toko gaib sale. Karena apa? Karena gaib sale sudah membeli barang handphone ke kita secara kredit. Otomatis kita punya tagihan di toko gaib sale. Tagihan tersebut dinamakan account receivable. Ketika account receivable bertambah, maka harus disimpan di kolom debit. Nah, itu. Yang dipengaruhinya apa? Yang dipengaruhinya adalah merchandise inventory. Kenapa merchandise inventory? Karena kita sudah melakukan penjualan barang. Nih, misalnya jenis pipa dan Miami itu hanya ada 3 lagi. Dibeli semuanya sama gaib sale, otomatis pipa dan Miami itu sudah tidak ada lagi di etalase kita, di toko kita. Nah, berarti merchandise inventory kita berkurang. Maka yang didebit adalah account receivable atau piutang dagang, yang dikreditnya adalah merchandise inventory. Tetapi pada saat sampai di toko, misalnya tiba-tiba toko gaib sale menghubungi lagi. Ini misalnya yang satu tidak ada chargernya, kemudian yang kedua chargernya ada tetapi rusak, atau kemudian ada kerusakan di bagian LCD-nya atau apa gitu. Jadi saya misalnya mau mengembalikan lagi ke toko kita, ke toko penrisa handphone. Nah, ketika PT Toko Gaib Sale mengembalikan barang ke kita, maka itu namanya retur penjualan. Apa yang dipengaruhinya kalau misalnya sudah dikembalikan lagi ke kita? Yang pertama, PPN keluaran. PPN keluaran itu di debit. Kenapa PPN keluaran di debit? Karena yang tadinya PPN ditanggung oleh kita. Ketika PPN ditanggung oleh customer kita, kemudian tiba-tiba customer kita mengembalikan lagi barangnya ke kita, otomatis kita yang harus membayar PPN-nya gitu. Kemudian yang kedua yang dipengaruhinya adalah retur penjualan atau sales retur. Sales retur ini posisinya di debit. Kenapa sales retur di debit? Karena atau di sini jangan retur penjualan, tetapi merchandise inventory supaya lebih paham. Jadi retur penjualan atau merchandise inventory ketika barang kita sudah diambil atau dibeli sama toko gaib sale, otomatis barang kita berkurang. Tadi kalau misalnya sebelum ada retur berkurang, berarti simpannya di kolom kredit. Nah, ketika ada retur penjualan, maka barang kita yang tadinya misalnya yang Miami dan pipa itu tidak ada, balik lagi ke kita menjadi ada. Jadi dari tidak ada menjadi ada gitu. Jadi merchandise inventory simpan di kolom debit. Apa yang dipengaruhinya? Yang dipengaruhinya adalah piutang dagang atau account receivable. Yang tadinya kita punya piutang di toko gaib sale, tiba-tiba toko gaib sale mengembalikan lagi barangnya ke kita, otomatis kita sudah tidak punya piutang lagi di toko gaib sale. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham. Nah, yang terakhir, harga pokok penjualannya, karena kita sebagai penjual, posisinya di sini harus dicantumkan harga pokok penjualannya. Untuk di video ini Ibu hanya mencantumkan hanya menjelaskan tentang cara pengisian general journal, supaya nanti pada saat pengisian general journal tidak terlalu ngeblank, atau kalian bisa langsung paham bagaimana caranya memposisikan antara debit dan kredit dan apa saja yang akun-akun apa saja yang ada di general journal. Mudah-mudahan kalian bisa paham dari penjelasan ini. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.